Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi laba yang beranggotakan yang pertama Aisyah dan Nabiya, yang kedua Lupita Apriliana, yang ketiga Kalki Sania Bakti, dan yang keempat Anggrian Paulina. Dalam presentasi ini, kalian akan mengetahui tentang apa itu mendefinisi laba secara struktural dan semantik. Yang kedua, menyebutkan tujuan pelaporan laba. Yang ketiga, kalian akan mengetahui dan mengidentifikasi kelemahan laba akuntansi konvensional. Yang keempat, membedakan laba akuntansi dan laba ekonomi. Dan yang terakhir, menyebut dan menjelaskan berbagai interpretasi laba dalam tataran semantik, sintaktik, dan pragmatik. Pengertian laba terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama struktural dan yang kedua semantik. Konsep laba secara struktural secara umum akuntansi menganut konsep cost historis, asas akrual, dan konsep penandingan. Laba akuntansi yang sekarang dimaknai dengan selisih antara pendapatan dan biaya. Sementara itu, pendapatan dan biaya diukur dan diakui melalui prosedur tertentu, sesuai dengan prinsip akuntansi. Pendefinisian ini diartikan secara struktural, karena laba tidak didefinisi secara terpisah dan pengertian pendapatan dan biaya. Lalu kemudian dalam pengertian laba semantik, pendapatan dan biaya yang termasuk dalam definisi laba ini harus didefinisikan untuk memberikan makna. Sehingga pemaknaan laba ini seseorang harus paham prosedur akuntansi. Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna yang harus dilekatkan oleh rekayasa laporan pada simbol atau elemen biaya, sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Pada tataran ini, teori menekankan makna harus dimiliki oleh setiap laba, seperti teori tentang aset, realitas, atau kegiatan perusahaan yang diinterpretasikan oleh laba. Laba harus dapat memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai berbagai teori, misalnya kenaikan jumlah aset dan efektivitas kegiatan produksi perusahaan. Adapun tujuan laba dalam akuntansi, yang pertama adalah dasar pembagian dividen, yang kedua alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, yang ketiga dasar kompensasi dan pembagian bonus, lalu yang keempat alat pengendalian terhadap debitur dalam bentuk kontrak atau utang, lalu yang kelima dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif, lalu yang keenam alat pengendalian alokasi SDE dalam suatu negara, lalu yang ketujuh dasar penentuan besarnya pengenaan pajak, dan yang terakhir yang kedelapan pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh laba dalam akuntansi, yang pertama adalah laba akuntansi belum didefinisi secara semantik. Lalu yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Lalu yang ketiga, prinsip akuntansi sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya inkonsistensi antar perusahaan. Lalu yang keempat, karena didasarkan pada konsep cost historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Lalu yang terakhir, yang kelima, belum menjadi tuntutan yang mendesak. Dalam kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat, bahkan lebih bermanfaat ketika ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Adapun pembeda antara laba akuntansi dan laba ekonomi, yaitu yang pertama sudut pandang pemaknaan. Dalam laba akuntansi, sudut pandang pemaknaannya yaitu perekayasaan akuntansi, penyusunan standar, atau penyusunan statement keuangan. Lalu pada laba ekonomi, sudut pandang pemaknaannya adalah pemegang saham. Yang kedua, ada dasar pengukuran. Dalam laba akuntansi, dasar pengukurannya adalah cost historis. Dan pada laba ekonomi, dasar pengukurannya adalah kos kesempatan, nilai pasar, dan nilai likuidasi. Lalu yang ketiga, pengertian ekonomi. Dalam laba akuntansi, pengertian ekonominya kelayakan ekonomi jangka panjang. Sedangkan laba ekonomi, pengertian ekonomiknya adalah penilaian ekonomi secara jangka pendek atau
dalam jangka pendek. Lalu ditemukan perbedaan-perbedaan lain antara laba akuntansi dan laba ekonomi. Yang pertama adalah makna depresiasi. Dalam laba akuntansi, makna depresiasinya adalah alokasi cost. Lalu untuk laba ekonomi, makna depresiasinya adalah penyuluhan nilai ekonomi. Yang kedua adalah unit pengukur. Laba akuntansi menggunakan unit pengukur rupiah nominal, sedangkan laba ekonomi menggunakan unit pengukur daya beli. Lalu yang ketiga, sasaran pengukuran atau sifat laba. Laba akuntansi menggunakan sasaran pengukuran atau sifat laba, yaitu laba uang atau nominal, sedangkan laba ekonomi menggunakan sasaran pengukuran laba real. Lalu yang keempat ada konsep dasar yang melandasi. Pada laba akuntansi, konsep dasar yang melandasi adalah kontinuitas usaha atau asas akrual. Pada laba ekonomi, konsep dasar yang melandasi adalah likuidasi dan nilai tunai. Lalu yang terakhir adalah fungsi aset. Pada laba akuntansi, fungsi asetnya adalah sisa potensi jasa, sedangkan pada laba ekonomi, fungsi aset yaitu simpanan atau sediaan nilai. Interpretasi laba dalam tatanan semantik berkaitan dengan masalah makna apa yang harus dilekatkan oleh perekayaan pelaporan pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Pada tekanan ini, teori berusaha untuk menjawab pertanyaan, apakah yang harus direpresentasi oleh laba? Makna yang dikandung dalam laba akhirnya harus direpresentasi oleh pemakai. Lalu, terdapat beberapa konsep atau fungsi laba dalam tataran semantik. Yang pertama, pengukuran kinerja perusahaan. Sebagai pengukur keefisiensi laba dapat dihubungkan dengan tingkat investasi, karena laba dalam merepresentasi kinerja efisiensi dapat menentukan ROI, ROA, dan ROL sebagai pengukur efisiensi. Sedangkan efisiensi adalah kemampuan menciptakan output atau keluaran dengan sumber daya tertentu sebagai input atau masukan. Lalu yang kedua, konfirmasi harapan investor. Dapat diinterpretasikan sebagai alat untuk mengkonfirmasi harapan para investor dengan menyediakan informasi rekayasa pelaporan untuk meyakinkan bahwa harapan-harapan investor di masa lalu tentang kinerja perusahaan memang terrealisasi, sehingga laba diinterpretasi sebagai sarana untuk mengkonfirmasi harapan-harapan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu sebagai estimator laba ekonomi. Laba dari kacamata investor untuk menilai investasi dalam saham yang bersifat subjektif. Lalu ada konsep penting dalam pemaknaan laba secara semantik. Yang pertama, kembalian atas investasi tidak sama dengan pengembalian investasi. Lalu yang kedua, transaksi operasi tidak sama dengan transaksi pemilik. Yang ketiga, membatasi distribusi ke pemilik dalam rangka mempertahankan kapital mula-mula. Lalu yang keempat, menuntut jumlah rupiah untuk penyesuaian kapital dalam rangka mempertahankan kapital. Lalu yang kelima, penerapan pendekatan aset-aset kewajiban dalam penilaian. Lalu ada pun interpretasi dalam tatanan sintaktik. Konsep laba harus dioperasionalkan dalam bentuk standar dan prosedur akuntansi yang mantap dan objektif sehingga angka laba dapat diukur dan disajikan dalam statement keuangan. Salah satu bentuk pembokaran makna laba secara sintaktik adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengeluaran dan perbandingan antara pendapatan dan biaya. Lalu ada pun pendekatan atau konsep laba dalam tataran sintaktik. Yang pertama adalah pendekatan transaksi, yaitu laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi yang kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Keuntungan pendekatan transaksi bagi akuntansi untuk pelaporan laba adalah yang pertama, komponen pembentuk laba bersih dapat dirinci dengan berbagai kasus atas dasar produk atau pelanggan untuk kepentingan manajerial. Lalu yang kedua, laba yang berasal dari berbagai jenis transaksi yang dipisahkan dan dilakukan untuk kepentingan eksternal. Lalu yang ketiga, perubahan aset dan kewajiban merupakan perubahan nilai yang diakui secara objektif. Lalu ada pendekatan lainnya yaitu pendekatan pemertahanan kapital atau
pendekatan yang didefinisikan sebagai konsekuensi dari pengukuran kapital pada dua titik waktu yang berbeda. Pengukuran kapital pada dua titik waktu menunjukkan masalah konseptual, karena dengan berjalannya waktu, hal yang bersifat ekonomis berubah dan harus dipertimbangkan, yaitu skala pengukur dan dasar pengukuran. Lalu yang terakhir ada pendekatan kegiatan. Laba dianggap ada bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan, karena dengan pendekatan kegiatan, konsep penghimpunan atau pembentukan pendapatan sebagai basis dari pengakuan pendapatan. Interpretasi laba dalam tatanan pragmatik. Dalam tatanan pragmatik membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyatanya digunakan atau digunakan secara real. Kalau memang digunakan, untuk kepentingan apa informasi laba digunakan, sehingga angka laba benar-benar harus disediakan. Terdapat beberapa pendekatan laba dalam tataran pragmatif, antara lain yaitu yang pertama prediktor aliran kas, lalu yang kedua sarana kontrak efisien, yang ketiga alat pengendalian manajemen, lalu yang terakhir yang keempat kandungan informasi laba dalam teori pasar efisien. Berikut adalah laba akrual sebagai prediktor aliran kas yang tergambarkan dalam bentuk diagram. Di dalam kesatuan usaha terdapat beberapa model pemerakiraan laba yang mana dalam PPT dicontohkan ada 3. Untuk model pertama berupa laba akuntansi atau akrual, setelah dilakukan prediksi atau prediktor selanjutnya akan menghasilkan aliran kas masa yang akan datang. Kemudian aliran tersebut dilakukan prediksi kembali sehingga menghasilkan aliran kas yang biasanya digunakan oleh investor dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.